susah dan sulit, sangat butuh perjuangan dalam mengembangkan usaha kecil, usaha modal kecil, warung sembako atau toko kelontong yang berlokasi di kampung. Itu memang benar adanya. Seperti dilansir media kompas.com, ada beberapa hal yang menyebabkan susahnya atau sulitnya usaha modal kecil, warung sembako atau toko kelontong. Dan hal itu pun saya alami sebagai perintis usaha dengan modal yang sangat minim. Dalam video ini saya akan berbagi perihal apa yang menyebabkan usaha toko kelontong dengan modal minim sulit atau susah untuk berkembang. Hal ini saya bagikan untuk para pemula yang ingin atau akan bahkan sudah memulai usaha warung sembako atau toko kelontong dengan modal minim di kampung atau di desa seperti saya. Dan dalam video ini merupakan gambaran usaha modal kecil yang saya alami dari awal mula merintis, karena memang saya sebagai seorang perintis bukan pewaris. Saya rintis usaha ini dari nol hingga kemudian seiring berjalannya waktu, syukur alhamdulillah kini mulai ada perkembangan. Semoga video ini menjadi motivasi atau setidaknya menjadi gambaran untuk para pemula sebelum menjalankan usaha warung sembako atau toko kelontong di kampung atau di desa, hingga di kemudian hari tidak ada penyesalan setelah menjalankan usahanya. Atau mungkin jika mengalami kendala dalam menjalankan usaha ini, akan segera menemukan jawabannya atau solusinya. Semoga videonya ditonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman. Terima kasih, selamat menonton. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Warung FM. Bagaimana dengan usaha yang kita jalankan? Ide usaha, ide bisnis kecil-kecilan. Semoga usahanya semakin laris, semakin berkembang, sukses, dan tentunya berkah ya. Ini merupakan awal warung saya sekaligus tempat tinggal yang kami tinggali bersama keluarga. Dan ini merupakan rumah kontrakan ya, jadi saya mengontrak di tempat ini. Saya awali usaha warung sembako atau toko kelontong saya dengan saya menjadi sales motoris freelance ya. Berjalan kemudian beberapa waktu, saya mengawali usaha warung sembako kecil, warung kelontong kecil, tentunya dengan mempersiapkan awal-awal pembelanjaan ya untuk warung sembako kecil saya. Mengatur pembelanjaan awal buka warung sembako atau toko kelontong kecil ini, saya pertama fokuskan ke produk harian ya, barang-barang harian yang biasa kita pakai tiap hari atau istilahnya produk sembako. Kemudian usahanya berlanjut. Seiring berjalannya waktu, kita menemukan kendala itu ya, seperti yang saya maksud di awal tadi. Untuk kendala yang pertama adalah karena warung kita kecil, modal kita kecil, kita akan kesulitan mendapatkan harga yang sama dengan warung lain atau toko yang sudah berjalan lebih lama dari kita ya. Karena pemodalan kita kecil, untuk uang berbelanja juga kita sedikit, jadi kita mendapatkan harga produk tersebut akhirnya jatuhnya lebih mahal ya, tidak sama dengan toko yang sudah berjalan. Mereka pembelanjaannya lebih banyak, otomatis harganya lebih murah. Jadi harga-harga di warung kita akan sulit bersaing dengan toko yang pemodal besar, karena dari cara belanjanya pun kan sudah berbeda. Jadi kita tidak bisa menjual lebih murah daripada warung sembako atau toko sembako yang sudah besar ya. Untuk yang kedua, kita juga akan susah atau sulit mendapatkan akses permodalan ya, untuk meningkatkan kapasitas pembelanjaan dan daya saing dengan warung yang lain. Bahkan mungkin dengan semakin menjamurnya toko kelontong minimarket modern ya. Untuk yang ketiga, seperti dilansir kompas.com, menurut Menteri Perdagangan bahwasanya kebanyakan toko kelontong saat ini dari segi penampilannya tidak atau kurang memberikan kenyamanan kepada konsumen ya. Untuk yang keempat adalah tidak konsisten ya. Terkadang karena warung sembako kita warung sembako rumahan, banyak sekali hal yang konsistenan tersebut ya. Dari mulai perihal jam buka tutup warung, kadang-kadang tidak standby di tempat, tidak konsisten barangnya selalu ada, kadang-kadang kosong, dan banyak hal yang tidak konsisten lagi lainnya ya. Dan untuk yang kelima, karena warung kita kecil, terkadang kita takut bersaing ya, dalam artian takut bersaing dengan segi harga jual, takut bersaing dengan warung yang lain.
Itu merupakan salah satu faktor juga yang menyebabkan usaha warung sembako kita susah untuk berkembang. Untuk yang keenam, ini merupakan dilema ya, yaitu kasbon atau utang ya. Ada istilah Hiroshima hancur karena bom, warung sembako kecil hancur karena bon. Dan untuk yang terakhir adalah kurang fokus gitu ya, karena mungkin usahanya merasa kecil, warung sembako sederhana, jadi kurang fokus. Ada pekerjaan lain, tokonya atau warungnya ditinggalin, tutup dulu, ikut kerja aja dulu, akhirnya tidak fokus. Dan itu saya rasa ya faktor penyebab warung kelontong kita, warung sembako dengan modal kecil susah untuk berkembang. Bahkan mungkin sebagian malah bangkrut, tutup ya warungnya. Tapi kalau kita niat berusaha dengan bersungguh-sungguh, semua itu bukan tanpa solusi ya. Semua itu ada solusinya, dan beberapa diantaranya sudah dibahas di channel Warung FM ini. Bahkan jika ada yang membutuhkan seperti apa cara-cara yang saya lakukan dalam menjalankan usaha warung kelontong kecil saya di kampung, hingga sekarang alhamdulillah ada perkembangan yang seperti nampak di video ini, silahkan disimak di beranda channel Warung FM ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya ya. Dan saya doakan semoga yang akan memulai atau baru memulai usaha warung sembako di rumah, memanfaatkan teras rumah, memanfaatkan garasi rumah, atau bahkan memanfaatkan ruang tamu seperti saya dulu, saya doakan semoga usahanya semakin berkembang dan segera meraih kesuksesan. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat, salam bahagia untuk keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!